Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Melanjutkan cerita yang kemarin tentang satu suro, sinden satu suro. Udah capek, udah lemas, gue harus naik ojol juga kan. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya ojolnya datang. Anak muda, bersih, rapih, wangi. Jadi posisi gue berdiri begini. Ojeknya kan di depan gue nih, begini. Kita hadap-hadapan. Pas nyampe, "Pak Ronan ya?" "Iya, saya." Gue sempat merhatiin mukanya, dia kayak kaget gini nih. Kayak ngeliatin gue kayak gitu. Dia langsung gitu kan. "Iya Pak, ke ini kan?" "Ya, ke sini." Gue duduk, gue baca doa, lalu gue bilang, "Siap Pak, kita jalan." Baru gue duduk dan bilang, "Pak, siap, kita jalan." Gue mual semual-mualnya. Jadi pas baru duduk gitu kan, "Kita siap jalan Pak." Kayak ada suatu hal yang gimana ya, yang dari dia tuh ngebentrok badan gue gitu, kayak deng gitu loh. Gue sempat mikir dalam hati, ini orang punya pegangan apa gitu kan. Jalan. Setelah ngobrol ngalor ngidul, di tengah jalan kita ngeliat rombongan anak-anak yang sedang pawai obor satu Muharram. Disinilah semuanya terbuka. "Iya Pak," kata ojolnya ya, "saya sebenarnya malam ini males banget keluar, karena kan malam satu Muharram, Jawanya satu suro." Kaget gue. "Loh, dirimu Jawa juga?" "Enggak, saya bukan Jawa. Saya itu orang Banten, Pandeglang." "Saya orang Banten, orang Pandeglang," kata dia kan. "Oh gitu, terus ngapain kalau malam-malam Muharram gini?" "Ya biasanya saya di rumah aja Pak, doa, tahlilan, atau intinya jangan aktivitas lah. Ini sekarang saya lemas sebenarnya, pusing, mual." Gue ceritain lah apa yang terjadi dengan gue tadi ketika di busway. Di sini semua terbongkar. Ternyata si ojol ini ketika bilang, "Pak Ronan ya?" Dia begini, dia ngomong gini, "Iya Pak, tadi saya juga kaget pas mau jemput Bapak. Kok ada perempuan pakai baju kebaya kayak penari dengan selendang merah, mukanya serem." Gue tanya lagi, "Seriusan Masnya ngeliat?" "Iya Pak, dan masih ngikutin sekarang." Hah? Gue nengok dong. Tapi kalau gue nengok gak ada, cuma si Masnya bilang masih ngikutin Pak sekarang. Udah nih, lewat. Gak lama kemudian gue nanya lagi, "Masih ngikutin gak Bang?" "Enggak, udah gak ada Pak." Gue nanya, "Emang dirimu punya pegangan ya?" Dan dia kayak ketawa gitu saya. "Iya sih Pak, diturunin dari orang tua saya. Ya orang tua saya kan Banten, Pandeglang. Di rumah saya ada pusaka, kayak ada keris gitu kan. Yang memang kalau tiap malam satu Muharram nih harusnya saya yang bersihin gitu. Tapi karena harus kerja ya paling ntar abis ini saya pulang deh. Saya juga udah gak kuat nih. Gak kuat setelah ngeliat itu tuh, yang perempuan kayak baju penari tuh ngikutin Bapak. Kayaknya sih dia jahat banget ya Pak." Ya gue ceritain lah dari awal sampai akhir gitu kan. Dia kaget. Dia pengen nanya gue lebih dalam, tapi gue selalu menghindar. Jadi intinya si ojol ini memang punya pegangan, orang Pandeglang, dapat suatu yang diturunkan dari keluarganya. Dan malam satu suro kemarin harusnya, atau Muharram kemarin harusnya dia tidak melakukan aktivitas kerja. Jadi ojol itu. Setelah nganter gue, iya dia bilang, "Saya mau pulang deh Pak, kayaknya saya udah gak kuat." Gitu. Ya Allah, Muharram, resiko Sabtu Pahing. Jadi itu sebenarnya banyak pengalaman yang diceritakan oleh driver ojol ke gue, dari yang mistis, dari masalah keluarga, finansial, masalah anak, banyak banget. Salah satunya yang masih gue inget itu ketika
Ada salah satu ojol dicerita di jalanan sambil nangis tuh, sambil nangis karena mungkin udah saking gak kuat nahan beban kalau dia mau cerita ke siapa, nangis seriusan. Jadi si anaknya ini apa ya, dikuliahin sama bapaknya, yang intinya ketika udah pinter orang tuanya malah diceramahin sama dia, seolah-olah anak ini lebih pintar dari orang tuanya dan ngatur hidup orang tuanya kayak gitulah. Mau tahu lebih lanjutnya komen aja, lanjut ntar gue lanjutin semua cerita tentang perojolan. Keluh kesah nanti gue akan gue ceritakan keluh kesah para ojol. Yang seru lagi kan ada film nih, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Kalau ini lain, Satu Rumah 9 Kepala Keluarga. Gue pas denger si driver ini cerita, melongo gue, Satu rumah 9 kepala keluarga, itu ada berapa orang satu rumahnya? Ada puluhan orang. Gue aja bingung, satu rumah 9 kepala keluarga itu rumah apa kos-kosan gitu kan. Intinya itu keluarga besar mereka semua. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritakan, kelanjutan dari Malam Satu Sore kemarin yang tentang ojol. Ternyata si ojol ini punya pegangan. Dia ngelihat juga si penari itu yang nyinden, katanya ada cewek pakai baju kebaya dengan selendang merahnya, ngikutin gue, mukanya serem. Dan si ojol ini punya pegangan juga karena memang orang Banten ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia dengan gue, yang masih komen, masih like, masih tetap pantau Instagram saya juga. Baru tayang tuh ya, keluar dari Bogor bersama Uniana, silahkan ditonton. Terima kasih buat Mbak Wi yang ada di Purwokerto, buat Asep yang ada di Bumi Ayu, buat Nining yang ada di Semarang yang bulan depan mau nikah, untuk Teh Dini yang ada di Taiwan, buat Teh Nisa Yasmin Farm yang udah baik hati, selalu sabar ya Teh. Buat kalian juga yang masih mantau cerita-cerita gue, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang kalian mau denger sekali lagi pengalaman gue naik ojol, mendengarkan keluh kesah mereka, silahkan di komen, boleh bang lah cerita. Capek tahu cerita mistis terus, pusing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.